Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar Sekolah Sahabat bersama Impromptu. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat, ya, dengan judul Allah Pengasih dan Penyayang. Eh, Seperti biasa, sebelum kita mulai, Mas Yansan boleh pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tuntunlah kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini, agar kami dapat mengerti kedalaman kasih-Mu, agar kami dapat mengerti betapa baiknya Engkau, agar kami dapat mengerti dalamnya emosi-Mu, dan agar kami dapat memantulkan kebaikan-Mu kepada orang lain. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar dapat memantulkan kebaikan dari Engkau kepada orang lain. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, di pelajaran sebelumnya, kita, ya sebenarnya 3 pelajaran sebelumnya, kita masih temanya tentang kasih Allah ya. Kasih Allah. Seperti apa fitur kasih Allah itu? Karakternya seperti apa? Dasarnya seperti apa? Apa alasannya Allah mengasihi dan sebagainya macamnya. Nah, di pelajaran sahabat lalu kita sedikit menyinggung tentang ada salah satu elemen dari kasih Allah, yaitu kasih Allah itu memiliki emosi ya, memiliki emosi. Jadi eh, kasih Allah itu bukanlah emotionless, tidak punya emosi, tapi ternyata ada emosi. Nah, seperti apa emosi kasih Allah? Itulah yang akan kita pelajari di pelajaran kali ini ya, judulnya Allah Pengasih dan Penyayang. Monggo, Mas Jansen. Ya, Allah pengasih dan penyayang itu adalah judul sekolah sahabat yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke? Tapi penulis sekolah sahabat kita, John Peckham ya, dia berpikir dan menulis dalam bahasa Inggris. Jadi untuk memahami apa yang dimaksud oleh John Peckham, kita harus baca ini dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris ya. Nah, kita buka Bill sekolah sahabat dalam bahasa aslinya. Biasanya kalau kita ngomong bahasa asli itu Ibrani, Yunani, tapi itu bahasa asli Alkitab. Ya. Bahasa asli John Peckham itu bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan God is passionate, itu yang diterjemahkan sebagai Allah pengasih dalam sekolah sahabat kita bahasa Indonesia, and compassionate, ya itu diterjemahkan sebagai dan penyayang. Ya. Tapi apa yang dimaksud dengan passionate? Apakah passionate tepat diterjemahkan sebagai pengasih? Ya, ya menurut saya kurang tepat ya. Ya. Passionate itu diterjemahkan sebagai apa penuh passion, penuh semangat, penuh emosi. Itu seharusnya. Jadi waktu dibilang God is passionate, maksudnya adalah Tuhan itu penuh passion, penuh semangat, penuh emosi. Ya. Lalu kalau compassionate itu sudah tepat diterjemahkan sebagai penyayang, penuh kasih sayang, bolehlah compassionate-nya. Di bagian compassionate-nya sudah tepat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau beri judul ulang ya, judul ulangnya adalah Tuhan penuh semangat dan penyayang atau Tuhan penuh emosi dan penyayang. Nah, kira-kira itu judul yang lebih mendekati ya. Ya memang tidak ada kata yang sama persis dengan kata passionate dalam bahasa Indonesia ya, tapi penuh semangat, penuh emosi itu lebih mendekati daripada pengasih ya. Karena kalau pengasih dia pasti pakai kata love ya, gitu ya. Loving, God is loving and compassionate pasti jadinya gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang passion ya, tentang emosi ya. Ya emosi ini kan sering dianggap buruk gitu ya kan? Biasanya eh, orang yang dianggap punya kepribadian baik itu adalah orang yang rasional, bukan emosional. Ya, orang yang kalau menyelesaikan masalah dia pakainya logika, bukan pakai emosi, gitu ya. Jadi kalau orang emosional itu dianggapnya buruk. Ya, memang betul ya. Dalam hal-hal tertentu, kalau emosi tidak terkendali itu bisa jadi masalah. Ya, karena kalau emosi tidak terkendali, orang itu lepas kontrol, dia bisa bereaksi dengan salah, gitu ya. Ya, akhirnya jadi masalah. Tapi pada kenyataannya Tuhan memang menciptakan kita manusia ini sebagai makhluk yang emosional, makhluk yang punya emosi. Oke. Dan di dalam Alkitab Tuhan sendiri ya digambarkan sebagai Tuhan yang memiliki emosi yang mendalam. Itu kata Alkitab ya. Maka pada hakikatnya emosi itu sendiri ya, itu bukan sesuatu hal yang buruk. Oke. Manusia yang tidak bisa mengontrolnya, manusia yang bereaksi salah ya. Tapi emosi itu sendiri sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk. Karena Tuhan ya dalam kebaikannya, dalam kebenarannya yang sempurna, emosi Tuhan itu penuh kendali.
Emosi Tuhan itu tidak bereaksi dengan salah, ya. Jadi emosi Tuhan itu sempurna, bukan seperti emosi manusia. Ya, itu. Kita awali pembahasan kita dengan membuka Mazmur 78 ayat 38, Bil. Tolong dibacakan. Mazmur 78 ayat 38. Mazmur 78 ayat 38. Tapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Oke, tolong buka bahasa Ibraninya, Bil. Oke. Ya, ayat 38. Ya, saya bacakan ya. Vehu rahum, ya, dan dia bersifat penyayang. Oke, catatan pertama ya, kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bersifat penyayang, ya, penyayang ya, itu adalah rahum. Oke, nanti kita akan bahas lagi kata ini dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Oke, tapi sampai sekarang dicatat dulu kata rahum ini ya, penyayang, bersifat penyayang. Oke, yekaper avon, yang menutupi, mengampuni avon, mengampuni pelanggaran. Ya, in fact kata yekaper itu sendiri berasal dari akar kata yang sama dengan kata kipur ya, pendamaian itu ya. Ya. Kemudian velo yashit, ya, dan tidak menghancurkan mereka, vehirbe, dan banyak kali, seringkali lehashif apo, berbalik dari marahnya. Ya, dalam bahasa Ibrani marah itu di situ pakai kata hidung. Ya, jadi dalam penggambarannya bahasa Ibrani, orang marah itu adalah orang yang hidungnya merah ya. Ya, dia berbalik dari hidungnya, bahasa aslinya gitu ya. Oke, lanjut. Velo yair kol hamato, dan tidak apa menumpahkan seluruh apa murkanya ya. Dalam bahasa Ibrani itu dari kata ham, panas, seluruh kepanasannya ya, gitu ya. Nah, perhatikan di situ ya, Tuhan itu banyak kali, sering kali menahan murkanya ya. Karena sebenarnya ada banyak momen di mana Tuhan itu bisa menumpahkan seluruh murkanya. Kapan momennya? Ya saat bangsa Israel menyembah berhala, saat bangsa Israel tidak setia, saat bangsa Israel berbalik, itu seharusnya ya Tuhan bisa menumpahkan seluruh murkanya itu. Tapi banyak kali, sering kali Tuhan menahan murkanya. Ya. Tuhan tidak memusnahkan Israel sepenuhnya saat Tuhan bisa saja melakukan itu. Ya. Inilah yang saya bilang tadi ya, emosi Tuhan itu adalah emosi yang terkendali, emosi yang tidak bereaksi dengan salah. Ya. Jadi emosi Tuhan itu ada dalam kesempurnaan kebaikan, ya, ada dalam kesempurnaan kebenaran. Ya. Banyak kali ia menahan murkanya. Itu ya. Oke, kita baca ayat selanjutnya yang adalah ayat inti kita untuk pekan ini, Yesaya 49 ayat 15. Bahasa Indonesia dulu, Bel. Yesaya 49 ayat 15. Oke. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, kita lihat ya penggambarannya ya. Kasih Tuhan ini digambarkan seperti kasih seorang ibu ya. Ya, memang dalam pengalaman kita sebagai manusia ya, salah satu kasih terbesar yang dialami oleh manusia itu adalah kasih ibu ke anak. Ya, kita pasti mengetahui itu ya. Ya, seperti itulah kasih Tuhan bagi manusia, seperti kasih ibu ke anak. Nah, masalahnya ada ibu yang meninggalkan anaknya. Meskipun itu sangat jarang, tapi ada, kita tahu kasusnya. Kita lihat berita ada ibu yang kayak gitu, meskipun jarang gitu kan. Nah, tapi kalaupun ada ibu yang seperti itu, ada ibu yang meninggalkan anaknya, Tuhan tidak akan meninggalkan. Artinya apa? Kasih Tuhan karakternya seperti kasih ibu, tapi kualitasnya lebih lagi.
seperti kasih ibu tapi lebih lagi, ya, gitu ya. Kita baca bahasa Ibraninya, Bil. Oke. Yesaya 49 ayat 15. Ya, itu ya. Hatishkah Isya ulah, ya, bisakah seorang Isya, seorang wanita melupakan ulah? Ulah itu dari kata ul, ya. Ul itu artinya adalah eh, anak laki-laki yang menyusu. Jadi hatishkah Isya ulah artinya adalah bisakah seorang perempuan melupakan anak yang disusuinya. Oke, dalam bahasa Indonesianya bayi, ya, karena yang menyusui itu bayi. Itu tapi bukan terjemahan literal. Meskipun itu terjemahan yang benar, tapi nggak literal, ya. Oke. Merachem ben Bitnah, ya. Merachem dari Rachem ben Bitnah. Anak perutnya, anak kandungannya, ya. Apa? Sehingga ia tidak menyayangi, tidak rachem, ya, kepada anak dari kandungannya. Oke. Jadi di sini Yesaya 49 ayat 15 menggunakan kata rachem untuk kasih sayangnya seorang ibu, ya. Nah, saya mau share screen papan tulis. Saya mau tunjukkan sebuah hal yang menarik, ya, dalam tata bahasa Ibrani kepada kita semua, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, ya, dalam menyusun sebuah kata itu menggunakan akar huruf. Ya, biasanya itu akar 3 huruf, gitu ya. Dan dalam bahasa Ibrani kita harus tahu, ya, semua huruf itu pasti konsonan bunyinya. Nggak ada yang namanya huruf vokal, ya. Kalaupun ada nanti tanda-tanda vokal itu sifatnya tanda baca untuk membantu. Ya, tapi semua huruf itu konsonan. Oke. Ada satu kata yang akar hurufnya ada 3 huruf, yaitu huruf resh, ya, huruf resh, kemudian huruf het, ya, dan huruf mem, ya, huruf mem. Oke. Resh, het, mem, ya. Kalau kita mau alih aksarakan, ya, jadi aksara kita sebentar. Mana ini? Ya. Ini jadinya gini, ya. Resh, het, mem, ya. By the way, yang Ibraninya itu kanan ke kiri, tapi saya tulis transliterasinya kiri ke kanan, ya. Ya, atau R K H M, ya, gitu juga bisa, ya, kalau kita mau sederhanakan ke huruf kita, ya. Oke. Dari res het mem ini, ya, muncul berbagai variasi kata. Nanti variasi ini divariasikan dari bunyi vokalnya, divariasikan dari ada awalan atau akhiran, ya, tapi akarnya sama, harus res het mem. RHM harus itu akarnya. Oke. Kata yang pertama adalah yang tadi kita sudah baca di Mazmur, ya. Rahum, ya, kata rahum, ya. Ya, saya tulis akarnya dulu, ya. Nah, kemudian ada teman-teman yang bertanya, ya, loh, kenapa itu memnya bentuknya beda, ya? Karena mem itu kalau dia ada di awal atau tengah kata beda dengan kalau di akhir, ya, itu namanya sofit. Tapi itu bukan topik kita, tapi supaya teman-teman tahu aja, ya. Oke. Untuk kata yang bukan bagian dari akar yang dia menjadi tambahan, saya akan pakai warna hitam supaya kelihatan, ya. Nah, ini rahum. Oke. Rahum artinya adalah bersifat penyayang. Oke. Lalu apa kata lain lagi yang muncul? Kata raham, ya. Nah, ntar saya tulis kata raham, ya. Kata raham. Perhatikan, ya, huruf-huruf yang menjadi akarnya selalu muncul, ya. Nanti yang berbeda adalah vokalnya, ya. Oke. Raham, ya. Nah, untuk vokalnya saya kasih warna hitam supaya tidak bertabrakan dengan akarnya, ya. Raham itu artinya adalah kasih sayang. Oke, raham artinya kasih sayang. Lalu ada kata lain lagi yang muncul, yaitu kata rechem. Nah, kata rechem. Lagi-lagi sama, ya. Resh, het. Ya. Oke, kurang nyambung di sini, ya. Ya, resh, het, dan mem, ya. Kata rechem. Nah, dengan vokal E, ya, di sini, ya. Nah, kalau kata rechem, ya, itu artinya adalah rahim dalam artian kandungan. Oke?
Jadi dari akar yang sama, resh, hetmem, rhm, muncul rahum, bersifat penyayang, muncul raham, kasih sayang, muncul rehem, kandungan rahim ya. Maka dari bahasanya saja ya, kata kasih sayang dalam bahasa Ibrani, raham, dan kata kandungan dalam bahasa Ibrani, rehem, itu muncul dari akar kata yang sama, dari akar yang sama ya. Jadi seperti apa raham itu? Seperti apa kasih sayang itu? Seperti rehem, seperti rahim. Seperti apa kasih sayangnya Tuhan itu? Seperti kasih sayang ibu. Itu jadi kesimpulannya ya. Seperti itu. Nah, saya tulis dulu transliterasinya supaya nanti kalau ini dimasukkan ke dokumen saudara nggak bingung ya. Ya, kemudian ya, perlu terjemahnya juga nggak, Bil? Boleh, iya. Biar lebih Ya, tetap. rahum, eh, sifat penyayang, raham, kasih sayang, rehem, eh, rahimnya dalam artian kandungan. Oke, itu dalam bahasa Ibrani ya. Nah, sekarang kita juga bisa menemukan koneksi antara kasih sayang, raham, dan kandungan, rehem, itu dalam bahasa Indonesia bahkan. Ya, tolong tampilkan beberapa screenshot yang tadi saya sudah kirim ke Bill dari KBBI. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia ada kata rahim. Oke? Dalam bahasa Indonesia, rahim itu punya dua makna. Punya dua makna. Di situ kita lihat ya, makna pertama, rahim sebagai kandungan, ya, uterus. Oke? Lalu di sebelah kanannya, makna yang kedua adalah rahim sebagai kasih sayang. Oke? Kedua-duanya itu berasal dari bahasa Arab, kata serapan dari bahasa Arab. Rahim sebagai kandungan itu berasal dari bahasa Arab rohim, ya, dan rahim sebagai kasih sayang itu berasal dari bahasa Arab rohim. Ya, perhatikan tuh perbedaan pelafalannya ya, panjang pendeknya ya, rohim dan rohim. Ya, oke. Jadi dalam bahasa Indonesia ya, kata yang sama, kata rahim itu bisa dipahami sebagai kandungan, bisa juga dipahami sebagai kasih sayang. Dalam bahasa Indonesia ada koneksi juga antara kandungan dan kasih sayang. Oke. Kenapa begitu? Karena ini adalah serapan dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa serumpun dengan bahasa Ibrani, bahasanya Alkitab. Ya. Sama-sama rumpun bahasa Semitik. Oke. Jadi seperti apa rahim kasih sayang itu? Seperti rahim kandungan. Seperti kasih sayang ibu. Seperti itulah rahimnya Tuhan. Dan ada satu kata lagi. Coba ke bawah, Bill. Ya. Ada kata rahmat. Nah, di situ ada bentuk tidak bakunya, rahmat ya. Nah, kalau kita punya anak ya, kasih nama anak, kita kasih nama Rohmat, mungkin terkesan aneh ya, orang Kristen kok namanya Rohmat, kok ke Arab-Araban ya. Ya, tapi kata Rohmat dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab rahmah, yang mana itu serumpun lagi dengan bahasa Ibrani tadi. Oke, yang artinya adalah belas kasih. Ya kan? Jadi pada dasarnya kalau kita kasih nama anak Rohmat ya itu sebenarnya kita kasih nama anak yang satu akar dengan kata yang ada di Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Ya, jadi nggak ada yang salah gitu dengan kasih nama anak Rohmat gitu ya. Ya bentuk tidak baku, bentuk bakunya rahmat. Oke, jadi rahim, rohmat dalam bahasa Indonesia yaitu menunjukkan koneksi antara kasih sayang ibu dengan kasih sayang Allah. Seperti apa kasih sayang Allah? Seperti apa rahimnya Allah? Seperti rahim ibu, kandungannya ibu. Ya, seperti itu. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya. Dan ya waktu saya belajar ini ya, karena kan ini juga ada disebutkan di sekolah sahabat ya, tapi nggak selengkap ini. Ya, beruntung anak kita orang Indonesia ya. Iya. Saya langsung mikir gitu, wah enak ya jadi orang Indonesia, karena kita banyak serap bahasa Arab, jadinya Hmm. ada relate-nya, kita bisa lebih gampang mengerti secara kontekstual gitu kan. Sedangkan Hmm. kalau bahasa Inggris coba, love, womb, jauh kan. Iya. Iya. Bukan love mungkin, compassion dengan womb. Compassion, nah itu jauh lagi. Iya. Heeh. Iya, jadi jauh. Nah, tapi ada satu kutipan ya.
Ini bagus dari In Heavenly Places. Kasih Kristus bagi anak-anaknya sama kuatnya dengan kasihnya yang lembut. Kasihnya lebih kuat daripada kematian, karena dia mati untuk kita. Kasihnya lebih sejati daripada kasih seorang ibu bagi anak-anaknya. Kasih seorang ibu dapat berubah, tapi kasih Kristus tidak pernah berubah. Aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 dan 39. Dalam setiap pencobaan, kita memiliki penghiburan yang kuat. Bukankah juru selamat kita tersentuh oleh perasaan kelemahan-kelemahan kita? Bukankah dia telah dicobai dalam segala hal seperti kita? Dan bukankah dia mengundang kita untuk membawa setiap pencobaan dan kebingungan kepadanya? Maka janganlah kita membuat diri kita sengsara atas beban-beban hari esok. Dia yang memberi kekuatan untuk hari ini akan memberi kekuatan untuk hari esok. Ya ini bagus sekali ya. Ya, relate-nya karena saya mungkin apa namanya belum berkeluarga gitu ya, tapi harusnya ini berlaku bagi semua orang. Kalau ada masalah biasanya kita akan tanya sama ibu kita dulu gitu ya. Ya kan, kalau ada masalah kita curhatnya ke mama, ke ibu gitu kan. Ini gimana? Apalagi bagi teman-teman yang masih muda biasanya butuh pertimbangan-pertimbangan jalan dalam kehidupan. Kita pasti tanya sama orang tua, terkhususnya ibu gitu ya. Apalagi kalau ada sakit hati, ya kita curhatnya ke ibu gitu ya. Walaupun nggak ada salahnya curhat ke bapak. Tapi maksudnya adalah yang kita saja itu bisa kepada ibu. Nah, Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan beban kita kepada dia karena kasihnya jauh lebih besar daripada ibu kita kepada kita. Dan itulah undangan yang Tuhan berikan kepada kita dan itulah privilege-nya manusia gitu kan. Dan ya apa yang bisa kita lakukan selain kita bersyukur gitu ya. Selain kita bersyukur, sekalipun ibu kita mengkhianati kita, Tuhan tidak mengkhianati kita. Mungkin itu, Mas Jansen. Oke. Kita lanjutkan dengan Hosea, Will. Kita buka Hosea 11. Kita baca ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu. Hosea 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Maka kupanggil mereka. Makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makanan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan namaku. Oke, ya. Lagi-lagi ya di sini kasih Allah terhadap umatnya diumpamakan seperti kasih sayang orang tua kepada anak ya kan? Ya, mengajari anak kecil berjalan, kemudian menggendong anak tercinta ya, menyembuhkan, memberi makan, memberi penyediaan untuk hidup gitu ya. Ya, seperti itulah kasih Tuhan kepada umatnya ya, seperti kasih orang tua. Lagi-lagi kita baca di sini ya. Tapi berbeda dengan kesetiaan Allah, umatnya yang dalam konteks ini bangsa Israel ya, itu justru berulang kali tidak setia. Ya. Yang akhirnya itu jadi hukuman bagi mereka sendiri ya. Ketidaksetiaan mereka itu jadi hukuman bagi mereka sendiri. Ya. Karena selain kasih Tuhan itu adil. Jangan lupa itu ya. Oke. Kita baca ayat 8 sampai 9, Bil. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali.
Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengah, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ya, kita lihat ini ya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, ya. Ini kira-kira ekspresinya mirip dengan Yesaya 49 ayat 15 tadi ya. Ya. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak mengasihi anaknya kan gitu kan? Nah, ini bagaimana mungkin aku membiarkan engkau hai Efraim, ya. Jadi Efraim ini sebagai anak kan gitu ya. Nah, kalau seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anak, ya Tuhan tidak mungkin meninggalkan Efraim. Ya gitu ya. Sebegitu kuatnya lah ekspresi kasih Tuhan untuk Israel. Kasihnya melebihi murkanya. Ya, karena di sini konteksnya bangsa Israel menolak Tuhan toh. Ya, jadi di situ ada murka Tuhan. Tapi kasihnya lebih dari murkanya. Oke, murka Tuhan harusnya harusnya menghukum bangsa Israel. Ya, tapi kasihnya lebih dari murkanya. Makanya Tuhan tidak bisa sepenuhnya memusnahkan bangsa Israel. Seperti itu ya. Ya, kemudian di situ ada penggambaran tentang Atma, penggambaran tentang Zeboim. Ya, itu jangan sampai dilewatkan ya, karena itu adalah poin yang menarik. Gini, Atma itu adalah penggambaran kota yang dihancurkan oleh murka Tuhan, murka ilahi. Ya, karena Atma dan Zeboim ya, itu adalah kota-kota di sekitar Sodom dan Gomora yang ikut hancur bersama hancurnya Sodom dan Gomora. Ya, maksudnya gini, waktu Tuhan bilang, masa akan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Maksudnya gini, masa akan kalau aku memusnahkan engkau, aku membuat engkau jadi seperti Sodom dan Gomora. Ya, itu maksud perkataannya ya, seperti itu. Nah, kita sekarang buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Ya. Hosea 11 ayat 8 ya. Ya. Eh, etencha Efraim, bagaimana mungkin aku memberikanmu Efraim? Amagencha Israel, menyerahkanmu, ya Israel. Etenha ke Atma, bagaimana mungkin aku memberikanmu seperti Atma? Ashimha ket Sevoim, menaruh engkau seperti Sevoim, ya. Dalam bahasa Indonesia Zeboim, ya. Nehpah alai libi. Nah, ini kita harus pause di sini ya. Ini cukup menarik ya. Kalau saya terjemahkan ya, nehpah alai libi itu terjemahannya adalah hatiku teraduk atau berputar dalam diriku, ya. Karena di situ kata nehpah itu berasal dari kata hapah. Nehpahnya kahabil, nehpah. Yang keduanya, ya, nehpah ya, berasal dari kata hapah. Oke. Hapah itu artinya mengaduk, mengaduk. Nah, dari kata hapah menjadi nehpah itu karena dia dalam bentuk nif'al. Oke. Ini teknis, istilah teknis dalam bahasa Ibrani. Tapi jangan bingung dengan istilah teknis. Nif'al itu intinya adalah dia menjadi pasif. Oke. Kalau hapah artinya mengaduk, ya maka nehpah pasifnya artinya adalah teraduk atau diaduk. Ya kan? Gitu ya, tinggal dibuat jadi pasif gitu. Ya. Berarti nehpah olay ya teraduk atau berbalik olay dalam diriku libi hatiku. Hatiku berbalik teraduk dalam diriku. Ya. Ungkapan ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya dalam hati Tuhan, dalam diri Tuhan itu ada gejolak emosi. Makanya penggambarannya itu adalah teraduk. Ada gejolak emosi. Bukan hanya sekedar pertentangan ide ya, tapi gejolak emosi dalam diri Tuhan. Itu ya. Sebegitu dalamnya emosi Tuhan bagi manusia sampai ada gejolak emosi dalam diri Tuhan. Seperti teraduk rasanya hati Tuhan itu. Ya. Dalam dirinya sendiri. Itu. Oke. Uh, ada banyak terjemahan ya yang menerjemahkan ini dengan cukup baik. Contohnya di sini di sebelah kiri ada NASB ya, New American Standard Bible menerjemahkannya sebagai My heart is stirred over within me. Turnover itu apa? Berputar. Bisa ya Iya, bila iya. hatiku berputar di dalam diriku. Ya, NASB menerjemahkan dengan bagus ya. Tolong tambahkan King James Version. King James Version juga menerjemahkan ini dengan bagus. King James. Ya.
Ya, ayat 8. Ya, mine heart is turned within me. Ya, hatiku berputar di dalam diriku, berbalik di dalam diriku. Itu King James ya. Kemudian yang terakhir ESV, English Standard Version, itu juga bagus. Ya, oke. Nah, ini menarik nih ESV ya. My heart recoils within me. Ya, apa itu recoils, Bill? Berbalik, kebalik. Ya, kayak gini ya, recoils ya. Ya. My heart recoils within me, itu ESV ya. Jadi itulah gejolak emosi dalam diri Tuhan bagi umatnya. Oke, kita lanjutkan membaca bahasa Ibraninya ya. Kalimat selanjutnya, Yahat nihmeru nahumai. Nahumai. Ya, Yahat bersama-sama ya. Dengan serentak bisa juga diterjemahkan gitu seperti TB ya, dengan serentak itu boleh, dengan serentak bersama-sama ya. Nihmaru nihumai ya. Perhatikan kata nihmaru ya, itu diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sebagai bangkit. Oke. Nah, saya jelaskan dulu kata nihmaru ya. Kata nihmaru itu akar katanya adalah kata kamar. Oke. Kenapa dari kamar akar kata jadi nihmaru? Lagi-lagi ini adalah bentuk nif'al. Artinya apa? Bentuk pasif ya. Bentuk pasif ya. Nah, sebenarnya apa sih arti dari kata kamar? Kalau kita tahu arti dari kata kamar, maka nihmar itu jadi pasifnya gampang gitu ya. Ya, kamar ya menurut BDB, ya, kita nggak usah buka BDB ya, tapi saya udah baca menurut BDB ya kamar itu artinya adalah menjadi hangat atau menjadi lembut. Oke, sekali lagi kamar itu artinya adalah menjadi hangat atau menjadi lembut. Ya. Maka bentuk pasifnya apa? Dihangatkan atau dilembutkan ya kira-kira gitu ya kan bentuk pasifnya gitu. Maka terjemahan yang lebih tepatnya adalah iahat dengan bersama-sama dengan serentak nihmaru dilembutkan, dihangatkan ya eh, nehumai ya oleh belas kasihanku. Oke, dengan serentak dengan bersama-sama dilembutkan, dihangatkan oleh belas kasihanku. Itu ya. Jadi murka Tuhan itu melembut, menghangat oleh belas kasihannya tuh Tuhan. Itu maksudnya ya. Itu. Terjemahan yang menerjemahkan ini dengan sangat baik itu adalah ESV. Perhatikan cara ESV menerjemahkan. My compassion grows warm and tender. Ya, belas kasihanku menjadi hangat dan lembut. Ya, sangat bagus ya. Lebih bagus dari Nesby dan Ya, King James Version dalam hal ini ya. Karena Nesby dan King James Version kurang menerjemahkan apa sisi melembut dan menghangatnya itu. Tapi ESV menangkap poin itu ya. Oke. Dan ini sangat menarik ya karena ini adalah kata yang jarang muncul di Alkitab, kata kamar ini. Oke, dia cuma muncul 3 kali di seluruh Alkitab. Pertama di sini, Hosea 11 ayat 8, lalu muncul lagi di Kejadian 43 ayat 30, ya, dan satu Raja-Raja 3 ayat 26. Oke, Kejadian 43 ayat 30 dan satu Raja-Raja 3 ayat 26. Oke. Untuk mengetahui lebih dalam apa maksud dari kata kamar ini, ya, kita coba bandingkan dengan ayat lain yang menggunakan kata ini ya. Saya pengen yang kejadian ya. Tolong buka Bil, kejadian 43 ayat 30. oke. Langsung bahasa Ibrani aja supaya Ayo, mempersingkat durasi. kejadian. 43 ayat 30. Oke, di situ ya. Vayomer Yosef, berkatalah Yusuf, ki nihmeru rahamav. Ya, ki nihmeru rahamav. Karena menjadi hangatlah, menjadi lembutlah rahamav, rahamnya. Ya, ingat kata raham muncul lagi ya? Muncul lagi. Rahamnya Yusuf menjadi lembut, menjadi hangat. Itulah kenapa Yusuf berkata,
Ya kan? Oh sorry, saya salah baca tadi, bukan Vayomer. Vayemaher ya, Vayemaher, dan terburu-burulah Yusuf. Oke ya. Terburu-burulah Yusuf. Kenapa Yusuf jadi terburu-buru pergi? Ya, karena rahamnya Yusuf ya, belas kasihannya Yusuf menjadi lembut, menjadi hangat. Ya, dan dalam konteks ini ya dia di situ bertemu dengan Benyamin. Oke. Yang sudah lama sekali dia tidak temui, yang dia khawatir nasibnya gimana, apa dia eh, apa istilahnya diperlakukan buruk juga sama saudara-saudaranya kan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi perasaan Tuhan yang menjadi hangat yang melembut dalam kasihnya itu seperti perasaan Yusuf waktu ketemu Benyamin, saudara-saudara. Seperti perasaan seorang saudara yang baru ketemu lagi dengan saudaranya setelah sekian puluh tahun, yang khawatir dengan saudaranya. Seperti itu perasaan Tuhan yang menjadi hangat, menjadi lembut kepada umatnya. Ya, jadi sebegitu dalamnya emosi Tuhan bagi manusia. Ya. Dan karena di ayat 8 dijelaskan bahwa hati Tuhan teraduk ya, kemudian eh, ya belas kasihan Tuhan menjadi hangat, menjadi lembut. Ya karena itu sudah dijelaskan di ayat 8, maka di ayat 9 Tuhan membatalkan murkanya bagi Israel. Ya, di Hosea 11 ayat 9 itu ya. Tuhan membatalkan murkanya bagi Israel. Seperti yang tadi kita baca di Mazmur kan, berkali-kali Tuhan membatalkan murkanya, dan di sini ada contohnya Tuhan membatalkan murkanya bagi Israel. Ya, karena apa? Karena kedalaman emosinya itu. Seperti itu. Ya. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya, apa namanya? eh, Elemen Tuhan membatalkan murka karena kedalaman emosi ya. Saya rasa itu adalah suatu penggambaran yang sangat relate terhadap manusia ya. Iya. Terutama orang tua yang hendak menghukum anaknya. Baru mau Ah, gigi, aduh nggak jadi. Ya, saya belum ya. punya anak, tapi saya rasa ya saya punya saudara. Dia kadang-kadang kesel, tapi nggak jadi. Ya, karena itu ya. Mungkin itulah perasaan Tuhan ya. Dan perasaan Tuhan lebih dibandingkan perasaan yang bisa kita rasakan ya oleh manusia. Dan ya menurut saya itu sangat relate ya, sangat relate. Dan apa ya? Saya kalau saya melihat ayat-ayat seperti ini, saya selalu ingat dengan satu perumpamaan yang saya buat sendiri. Jadi Tuhan itu seperti seorang ibu yang ngajarin matematika ke anaknya. Satu tambah satu itu sama dengan dua, tapi anaknya salah terus, gitu loh. Jadi Tuhan tuh kayak kesal, anak ini itu kan sederhana, kenapa nggak bisa? Tapi di saat yang sama dia sabar, dia ini, gitu ya. Ya seperti seorang orang tua yang mengajari anaknya sesuatu yang sudah obvious, yang sederhana sekali, tapi anaknya ngeyel dan nggak ngerti-ngerti. Mungkin seperti itulah Tuhan ya kepada kita. Kita inilah manusia yang ngeyel dan nggak ngerti-ngerti itu. Dan kadang-kadang ketika Tuhan mau dalam bahasa manusia apa ngegas gitu ya. Ya kasih sayangnya menghangatkan murkanya itu ya. Jadi hilang murkanya, hilang dan dia itu ya itulah ya emosi Tuhan ya. Ya kita tidak akan pernah mengerti sepenuhnya tentu seperti apa Hmm. exactly emosi Tuhan ya. Ini cuma penggambaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya untuk paling tidak kita mengerti. Tapi sedalam mana spektrum emosinya itu seperti apa ya kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada Hmm. yang tahu karena itu misteri dan nggak tahu nanti di surga apakah Tuhan akan menerangkan itu atau tidak. Tapi ini lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha maha penyayang, maha sabar, dan Dia memperlakukan kita seperti orang tua memperlakukan anaknya dan bahkan lebih. Ya, Hmm. itu yang penting. Ya, ini ada satu kutipan dari Sons and Daughter of God, halaman 101. Dikatakan seperti ini. Kasih bukan sekedar dorongan hati, emosi sementara yang bergantung pada keadaan. Kasih adalah prinsip hidup, kekuatan yang kekal. Jiwa diberi makan oleh aliran kasih murni yang mengalir dari hati Kristus. Sebagai mata air yang tidak pernah habis. Oh, betapa hati menjadi bersemangat. Betapa motifnya dimuliakan, kasihnya diperdalam oleh persekutuan ini. Di bawah pendidikan dan disiplin Roh Kudus, anak-anak Allah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, tulus, tanpa dibuat-buat, tanpa pilih kasih dan tanpa kemunafikan. Dan ini karena hati mengasihi Yesus, kasih sayang kita terhadap satu sama lain muncul dari hubungan kita yang sama dengan Allah. Ya, ini bagus sekali ya. Kita adalah satu keluarga. Kita saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita.
Mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi berarti menunjukkan sifat tidak mementingkan diri sendiri setiap saat dan di semua tempat. Dengan kata-kata yang baik dan pandangan yang menyenangkan. Kasih sejati adalah sifat berharga yang berasal dari surga, yang meningkatkan keharumannya seiring dengan dibagikannya kepada orang lain. Ya. Kasih bukan sekedar dorongan hati emosi sementara yang bergantung pada keadaan. Dan kasih itu adalah prinsip ya. Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu adalah definisi kasih itu sendiri. Sehingga emosi Tuhan itu benar kata Mas Yansan tadi, emosi Tuhan itu tidak tidak mudah digiring oleh opini, tidak mudah digiring oleh keadaan bangsa Israel. Karena kalau dia mudah digiring, bangsa Israel udah nggak ada di muka bumi ini, udah dimusnahkan semua, gitu kan? Iya. Karena saking kacaunya mereka dan kita saat ini, ya kan? Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang penuh prinsip. Ya. Tapi itu bukan berarti kasih yang penuh prinsip itu bukan berarti kasih yang tidak memiliki emosi. Nah, itu dia ya. Itu dia. Hmm. Kasih Tuhan itu berprinsip tapi memiliki emosi dan prinsipnya itu sangat kuat sehingga dia bisa panjang sabar sekali dengan kita. Dan itulah yang harus kita manfaatkan. Maksudnya apa? Bukan manfaatkan ya udah bikin dosa aja. Bukan gitu. Maksudnya selalu ada pintu yang terbuka untuk kita bertobat. Itu dia maksudnya. Karena Tuhan sebagaimana orang tua mengasihi kita. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya. Oke. Sekarang mari kita melihat bagaimana kasih sayangnya Yesus ya. Nah, kita buka Matius 9 ayat 36, Bil. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang yang kesusahan, terhadap orang-orang yang butuh bantuan ya. Dan kalau kita baca di seluruh kitab-kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, ini adalah tema yang umum. Yesus tergerak oleh belas kasihan ya terhadap orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang butuh bantuan itu tema yang umum. Ya. Triwulan lalu kita belajar Injil Yohanes. 2 triwulan lalu kita belajar Injil Markus ya. Ya, memang di triwulan ini nggak terlalu dominan Injil ya, nggak terlalu dominan ya. Tapi itu adalah tema yang umum. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, itulah rahamnya Yesus. Oke. Nah, sekarang kita coba baca ayat lain di Injil Matius. Matius 23 ayat 37. Hmm. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ya, ya di sini eh, Yesus meratapi umatnya ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya betapa dalamnya emosi Yesus waktu waktu meratapi umatnya itu ya. Dan John Peckham bilang dalam pelajaran sekolah sahabat ya, kalau kita mencoba mengimajinasikan adegan ini, ya kemungkinan Yesus itu sambil nangis waktu ini terjadi, Ya, gitu ya. ya. Ada satu serial yang istilahnya apa ya, memfilmkan kehidupan Yesus ya, nama serialnya The Chosen, oke. Sayangnya The Chosen tuh baru mau masuk season 5, jadi belum sampai masuk ke adegan ini, gitu ya. Karena ini adegan udah menjelang kematian Yesus. Ini ya, apa khotbah Yesus tentang akhir zaman ini kan, Matius 23 ini kan ya. Sebenarnya nanti kalau Injil Matius itu benar-benar mulai khotbah akhir zamannya di Matius 24 kan gitu. Tapi Matius 23 itu udah masuk ke situ lah, udah pengantar ke situ ya, waktu dia naik ke Bukit Zaitun itu ya. Makanya ada orang yang juga yang bilang ini adalah khotbah Bukit Zaitun ya, Olivet Discourse, ada yang juga bilang gitu. Oke. Jadi serial The Chosen itu belum sampai ke bagian ini, memfilmkannya. Tapi saya bisa membayangkan kalau nanti serial The Chosen udah sampai ke sini episodenya, mungkin sutradaranya akan menggambarkan Yesus sambil menangis. Karena di Alkitab ya, di Alkitab itu nggak semua kata-kata
itu dijelaskan ekspresinya, mimik mukanya, nada bicaranya ya. Seorang sutradara itu kan masih harus berpikir lagi gitu ya dengan jiwa seninya gitu ya. Kalau kata-katanya begini, keadaannya gini, kira-kira ekspresinya gimana? Mimik mukanya gimana? Gitu kan. Makanya John Peckham bilang dalam pelajaran sekolah sahabat, dengan keadaan Yerusalem yang seperti itu, menolak Yesus kan Yerusalem di sini kan, ya kan? Dan dengan sebegitu meratapnya Yesus, oke, konteks konteks dari perkataan ini juga nanti akan menubuatkan Yerusalem akan hancur Ya, tahun 70. Oke. Maka masuk akal kalau John Peckham bilang di sini Yesus sedang nangis dalam meratapi Yerusalem. Oke, ya. Dan ini penggambaran Yesus meratap bagi umatnya itu adalah penggambaran yang sama dengan perjanjian lama waktu Allah meratap bagi umatnya. Cara Yesus meratap bagi Yerusalem di sini di Matius 23 ini itu sama dengan cara perjanjian lama menggambarkan Tuhan meratap bagi umatnya. Paralel. Ya. Ya. Eh, In fact ya, di sini perkataan Yesus itu adalah alusi, adalah kutipan tersirat terhadap ulangan ya, terhadap kitab ulangan. Ulangan 32 ayat 11. Ya, di ulangan 32 ayat 11 digambarkan Tuhan itu seperti seekor burung yang melayang-layang, melindungi dan memelihara anaknya. Ya, jadi penggambaran yang digunakan Yesus di sini sama dengan penggambaran Tuhan di ulangan 32. Jadi seperti itulah kasih sayangnya Yesus, rahamnya Yesus seperti itu. Ya, sama seperti rahamnya Tuhan perjanjian lama, ya, dalam emosinya, ya, dan itu semua demi kebaikan umatnya. Ya, ya. seperti itu. Ya, silahkan Bil, tanggapannya. Ada satu kutipan Testimonies for the Church volume 6. Ketika Kristus melihat orang banyak yang berkumpul di sekelilingnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan tercerai-berai seperti domba yang tak bergembala. Kristus melihat penyakit, kesedihan, kekurangan, dan kemerosotan orang banyak yang berdesakan di jalannya. Kepadanya disajikan berbagai kebutuhan dan kesengsaraan manusia di seluruh dunia. Di antara mereka yang tinggi dan yang rendah, yang paling terhormat dan yang paling hina, dia melihat jiwa-jiwa yang merindukan berkat berkat yang dibawa, jiwa-jiwa yang hanya membutuhkan pengetahuan tentang kasih karunia-Nya untuk menjadi warga kerajaannya. Kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayannya. Matius 9 ayat 36 sampai 38. Dewasa ini kebutuhan yang sama masih ada. Dunia membutuhkan pekerja yang akan bekerja seperti yang Kristus lakukan untuk orang-orang yang menderita dan berdosa. Memang ada banyak orang yang harus dijangkau. Dunia ini penuh dengan penyakit, penderitaan, kesusahan, dan dosa. Gereja penuh dengan orang-orang yang perlu dilayani, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terdegradasi. Ya, ada satu film, saya lupa filmnya apa, tapi kalau nggak salah aktornya itu Jim Carrey. Yang ya itu ya, teman-teman kurang tahu atau mungkin namanya salah ya. Dia Almighty apa gitu, Almighty, aku lupa namanya ya. Ya dia jadi Bruce Tuhan. Bruce Almighty. Ya Bruce Almighty, dia jadi Tuhan ya kan di Iya. film. Tapi ini saya membayangkan ya, dia jadi Tuhan. Lalu, nah kalau kita tiba-tiba jadi Tuhan, kita pas di film itu ceritanya dia tiba-tiba senang gitu kan. Dia bisa buat ini, dia bisa buat mobil, dia bisa ya banyak lah. Karena dia maha semuanya. Nah tapi di saat yang sama dia stres karena dia harus menjawab doa-doa orang. Hmm, hmm. Jadi orang berdoa kepada dia, terus dia jawab iya aja semuanya akhirnya, gitu kan? Ada orang baik, orang jahat, pokoknya semua doanya dia jawab aja iya, gitu ya. Nah, saya coba bayangkan itu ya. Dan saya baca kutipan ini, lalu dibilang, Kristus melihat penyakit, kesedihan, kekurangan, kemerosotan orang banyak. Padanya disajikan berbagai kebutuhan dan kesengsaraan manusia di seluruh dunia. Artinya, saudara bayangkan ya Tuhan, semua orang minta ke dia, minta kepada Yesus. Termasuk kita, termasuk saudara. Semua orang meminta bantuan Tuhan Yesus. Dan Tuhan melayani kita secara pribadi. Bayangkan saudara, Tuhan melayani kita secara pribadi. Bayangkan kalau Tuhan yang kita punya itu kayak Bruce Almighty itu ya. Ya udahlah, malas gua ngurusin lu. Jawabnya template aja semuanya. Wah, susah kita dalam berkehidupan gitu ya. Dan Tuhan yang personal seperti itu, Tuhan seperti itulah yang meratapi bangsa Israel. Ya karena kalau dia tidak dekat dengan umatnya, untuk apa dia sedih? Ya kan? Untuk apa dia meratapi bangsa Israel yang tidak mau? Dalam kasus ini Tuhan Yesus ya. Dia yang ada di zaman perjanjian lama dan dia sekarang di perjanjian baru menjadi manusia, dia melihat secara langsung dalam daging kemanusiaan dan dia
akan sangat wajar dia menangis dan meratap ya. Karena dia bukanlah Tuhan yang aloof, dia bukanlah Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang personal. Dia dia mengerti setiap penyakit, setiap kesusahan manusia. Dan di saat manusia itu menolak, padahal solusinya dia sendiri, dia kan solusinya kan dia udah datang nih, tapi mereka tetap nggak mau, gitu kan? Ya dia akan wajar, dia akan meratapi ya. Dan saya ya benar, saya nggak bisa bayangkan ya seperti apa perasaan Tuhan ya, yang kita pun nggak mengerti kasih Tuhan itu sebagaimana dalam. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti campur aduknya perasaan Tuhan ya, memikirkan kita. Ya itu luar biasa sih bagi saya secara pribadi ya. Tuhan tuh peduli kepada kita. Dia memikirkan kita. Mungkin itu Mas Yansen. Ya, terima kasih Bill. Sekarang kita melihat eh, bagian lain, sisi lain dari karakter Tuhan ya. Nah, Hmm. kita buka Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Oke, kita buka bahasa Ibraninya, Bill. Oke. Ya, yang lainnya ditutup nggak apa-apa. Sisain yang Nesbi aja. Oke. 24. Ini. Ya, Ki Adonai Eloheicha, karena Tuhan Allahmu, Esh Ochla, api yang Ochla. Kata Ochla itu berasal dari kata akal ya, artinya memakan. Api yang memakan, api yang mengkonsumsi, api yang melahap habis. Ya. Nah, melahap habis itu apa kalau api? Yang menghanguskan. Ya. Terjemahan yang dinamisnya menghanguskan. Tapi bahasa Ibrani itu pakai kata kiasan, melahap habis, memakan gitu ya. Dialah ya, El Kana, Tuhan Kana, Tuhan yang cemburu, Allah yang cemburu. Ya, El Kana. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya, Bil ya. Tuhan yang cemburu, El Kana ini dengan eh ya, satu perikop yang paling terkenal tentang kasih, 1 Korintus 13 ya. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memenggahkan diri dan tidak sombong. Ya, sebenarnya kita bisa bahas panjang lebar di sini karena ini aplikasinya sangat banyak ya. Tapi kita fokus di bagian ia tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Oke? Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4 bilang, kasih tidak cemburu. Kalau Tuhan cemburu, berarti Tuhan nggak kasih dong. Karena kasih tidak cemburu. Gimana bisa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, tapi kasih itu tidak cemburu? Bertentangan dong. Nah, gitu ya. Oke. 1 Korintus itu adalah surat Paulus yang pertama terhadap jemaat di Korin. Ya kan? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan kita ini, lebih baik kita tanya kepada penulisnya langsung. Ya, karena setelah surat yang pertama kepada jemaat di Korin, Paulus kirim surat yang kedua kepada jemaat di Korin. Itulah yang disebut dengan 2 Korintus. Ya, kalau kita cek 2 Korintus itu ada jawaban terhadap hal ini ya. Nah, kita buka 2 Korintus 11 ayat 2. Dua, 2 Korintus 11 ayat 2. sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 4 memang ada jenis kecemburuan yang bertentangan dengan kasih. Ada. Tapi yang di sini ini disebutnya apa? Cemburu ilahi. Beda jenisnya dengan yang di 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. Yang di 2 Korintus 11 ayat 2 ini jenis cemburunya adalah cemburu yang baik, cemburu yang benar, cemburu ilahi. Oke, jadi 1 Korintus 13 ayat 4 cemburu yang bertentangan dengan kasih. Tapi 2 Korintus 11 ayat 2 adalah cemburu yang baik, cemburu yang benar, cemburu yang ilahi.
Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat komentar dari seorang bapak gereja, Yohanes Chrysostomos terhadap ayat ini. Tolong ditampilkan, Bill. Oke. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, Yohanes Chrysostomos ini adalah seorang bapak gereja dari pertengahan abad keempat sampai awal abad kelima. Oke ya, itu Yohanes Chrysostomos. Dia adalah pemimpin gereja, penatua gereja di Konstantinopel, ya, dan dia sangat terkenal karena ajaran yang benar. Itu Yohanes Chrysostomos. Nah, di sini saya mengutip eh, tulisan dari Yohanes Chrysostomos yang sudah dikompilasi oleh Bray. Ya, jadi Bray ini bukan menulis, Bray ini mengedit sebuah commentary yang judulnya adalah 1 to 2 Corinthians, 1-2 Korintus, yang adalah bagian dari seri Ancient Christian Commentary on Scripture ya. Jadi itu adalah seri commentary yang isinya adalah kompilasi dari kutipan bapak-bapak gereja. Ya, begini kata dari Yohanes Chrysostomos. Kalau dibilang Tuhan itu cemburu, itu bukan dalam caranya manusia, ya. Tapi supaya setiap orang bisa mengetahui bahwa dia mengklaim supremasi, hak supremasi atas siapapun yang mengasihi dia dan melakukan apa yang dia lakukan untuk keuntungan eksklusif mereka. Kecemburuan manusia itu pada dasarnya selfish, egois. Tapi kecemburuan ilahi itu intens ya. Apa ya terjemahkannya intens ya? Bahasa Indonesianya intens sih, tapi apa Iya. parafrasanya? Eh, Apa parafrasa yang tepat untuk intens? Sense. Ya. Iya, apa ya? Apa ya? Sense. Bahasa Indonesianya intens ya. Dalam. Apa ya dalam konteks ini ya? Dalam konteks ini ya mungkin dalam ya. Dalam ya. Dalam dan besar gitu ya. Dalam Dalam. dan besar ya, dan murni, dan murni. Oke. Jadi eh, kecemburuan Tuhan itu adalah sebuah klaim, ya, klaim hak terhadap umatnya, oke, terhadap orang-orang yang melakukan sesuai kehendak Tuhan untuk keuntungan umatnya itu sendiri. Oke. Jadi hubungan Tuhan dengan umat itu eksklusif. Nggak boleh disisipi dengan hubungan terhadap Allah lain, terhadap berhala. Ya. Jadi klaim kepemilikan eksklusif Tuhan terhadap umatnya itulah cemburunya Tuhan. Dan itu bukan sebuah keegoisan. Ini untuk keuntungan umatnya sendiri. Ya, karena kalau Tuhan membiarkan umatnya terlibat dalam hubungan kepada ilah lain selain dia, yang rugi adalah umatnya sendiri. Ya. Yang mati adalah umatnya sendiri. Jadi itu demi kebaikan umatnya sendiri. Makanya kecemburuan ilahi itu adalah kecemburuan yang intens, artinya dia itu wah mungkin kita bilang keras gitu ya. Ya. Kita bilang keras kecemburuan Tuhan itu, tapi meskipun dia keras dia itu murni. Intensinya murni, bukan intensi keegoisan. Nah, makanya kalau dibilang Allah itu cemburu, oh itu bukan cemburunya kita itu. Cemburunya kita itu bertentangan dengan kasih. Makanya dibilang kasih tidak cemburu. Ya, itu untuk kita. Tapi cemburunya Tuhan itu cemburu ilahi beda. Ya, murni cemburunya Tuhan itu. Ya, itu adalah keterangan dari Bapak Gereja Yohanes Chrysostomos ya. Ya, seperti itu Bill. Silahkan komentarnya. Ada satu kutipan. Ini komentar Ellen White yang disertakan dalam Adventist Bible Commentary ya. Dalam berurusan dengan umat manusia, Allah bersabar terhadap mereka yang tidak mau bertobat. Ia menggunakan lembaga-lembaga yang ditunjuknya untuk memanggil manusia agar setia dan menawarkan pengampunannya yang penuh jika mereka mau bertobat. Namun karena Allah panjang sabar, manusia menganggap remeh belas kasihannya. Ya siapa yang sering seperti itu? Saya. Kesabaran dan panjang sabar Allah yang seharusnya melembutkan dan menundukkan jiwa memiliki pengaruh yang sama sekali berbeda terhadap mereka yang ceroboh dan berdosa. Itu menuntun mereka untuk membuang pengekangan dan menguatkan mereka dalam perlawanan. Sangat sedikit yang menyadari dosa. Mereka menyanjung diri mereka sendiri bahwa Allah terlalu baik untuk menghukum pelanggar. Namun kasus Miriam, Harun, Daud, dan banyak lainnya menunjukkan bahwa bukanlah hal yang aman untuk berdosa terhadap Allah dalam perbuatan, perkataan, atau bahkan dalam pikiran. Allah adalah makhluk yang penuh kasih dan belas kasihan yang tak terbatas. Tetapi ia juga menyatakan dirinya sebagai api yang menghanguskan. Bahkan Allah yang cemburu. Ya, itu ya. Bang. Ini
saya rasa tidak perlu saya analisis lagi ya. Ini sudah sangat literal ya. Ya, sering kita menganggap remeh kasih Tuhan panjang sabar. Tapi kita lupa Allah itu juga Allah yang cemburu dan kecemburuannya itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Gitu ya. Jangan kita bermain-main karena nanti kita akan sama seperti karakter hebat lainnya yang bermain-main juga di sepanjang Ya. Alkitab, Daud ya kan, dan yang lainnya. Mungkin itu Mas Hansen. Ya. Nah, inilah menariknya ya, pelajaran yang ditulis oleh John Peckham ini ya. Dia sudah meneliti dengan mendalam tentang kasih Allah ya. Dan dia sudah menemukan bahwa rahamnya Allah, belas kasihannya Allah itu berjalan bersamaan dengan cemburunya Allah yang adalah bentuk keadilan. Ya. Kasih dan keadilan Allah kan judul satu triwulan ini. Nah, Ya, kebanyakan akan terlalu menekankan pada salah satu sisi, ya, pada rahmatnya, rahamnya, melupakan bahwa dia adalah Tuhan yang adil yang cemburu. Ada nanti yang akan menekankan pada sisi keadilannya, seakan-akan Tuhan itu benar-benar hanya Tuhan yang sangat mengerikan, tapi lupa dengan rahmatnya dia yang panjang sabar, yang berkali-kali menahan murkanya. Ya, tapi di sini semuanya ya jadi satu paket. ya. Rahmatnya dia, kasihnya dia satu paket dengan kecemburuannya dia, keadilannya dia. Seperti itu ya. Ya. In fact ya, ayat yang tadi kita baca ya, Ulangan 4 ayat 24 yang menyebut Tuhan sebagai Elkana, Tuhan yang cemburu. Di ayat 31-nya itu disebut sebagai El Rahum, Tuhan yang pengasih. Dalam satu perikop itu. Ya, Iya. jadi dia beriringan. Pekan depan ya, pekan depan kita akan fokus membahas lebih dalam tentang keadilannya, tentang murkanya, ya. Sisi rahamnya kita udah bahas dengan cukup mendalam pada pelajaran ini. Hesetnya Tuhan kita udah belajari dengan mendalam pada beberapa pekan lalu, ya. Tapi murkanya, ya, ini sulit, kontroversial, tapi kita akan mendalami minggu depan, ya. Jadi jangan berhenti belajar, kita akan belajar terus minggu depan. Oke? Ya. Nah, Tapi mari kita tutup pelajaran ini dengan sebuah aplikasi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tolong ya. Bill buka Roma 5 ayat 5, tapi khusus untuk ayat ini saya mau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Oh, oke. Ya, Roma 5 ayat 5. Ini BIMK ya. BIMK. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan rohnya yang sudah diberikan kepada kita. Ya, saya memilih BIMK ini ya karena parafrasenya itu sangat apa? Sangat sederhana jadi langsung masuk gitu ya ke dalam pemikiran kita. Roh Kudus mengisi hati kita dengan kasihnya. Itu intinya ayat ini kan. Kalau kita bertanya ya, gimana cara kita memantulkan ya kasih Allah, passionnya Allah, rahamnya Allah ini kepada orang lain? Gimana caranya? Jawabannya adalah kita nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Oke? Belum lagi pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya kita punya kecemburuan, tapi kecemburuan kita itu kecemburuan yang ilahi. Kecemburuannya seperti kecemburuan Allah. Bukan kecemburuan karena keegoisan, bukan kecemburuan yang bertentangan dengan kasih. Gimana caranya? Nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Oke? Untuk menjadi seseorang yang punya rahmat, punya kecemburuan yang ilahi, ya, kita harus meminta dan menerimanya dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengisi diri kita dengan kasihnya. Dengan begitu kita bisa punya rahmat terhadap orang lain. Dengan begitu kita bisa cemburu bukan karena keegoisan kita, ya, bukan karena keegoisan kita, tapi kita cemburu untuk kebaikan orang itu dan cemburu kita tuh murni, ya, itu. Dan yang paling penting adalah langsung dipraktekkan. Oke? Ya karena kerja Roh Kudus itu kan kalau dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus kan seperti angin. Ya, kita nggak bisa tahu dia eh, dari mana munculnya, kemana bergeraknya, dan kapan dia mulai terjadinya atau sampai kapan dia terjadinya. Tapi begitu itu terjadi, kita bisa rasakan. Ya. Jangan juga jadi alasan, oh ya, saya belum bisa memantulkan kasih Tuhan karena Roh Kudus belum bekerja. Ya. Saya belum bisa cemburu dengan cemburu ilahi karena Roh Kudus belum bekerja. Itu nggak bisa jadi alasan juga. Praktekkan dari sekarang meskipun belum sempurna. Nanti sambil praktek itu Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Karena kita nggak tahu cara kerja Roh Kudus gimana kan, ya.
Kita nggak tahu cara kerja Roh Kudus gimana. Jadi lakukan aja dulu, coba dulu. Kasihi orang lain dengan rahmat seperti rahmat Tuhan. Ya, menahan murka gitu misalkan ya, kita melihat orang pengen marah, coba tahan murka. Oke, coba dulu cemburu dengan orang lain dengan cemburu ilahi. Nggak sempurna, tapi itu prosesnya akan dituntun terus oleh Roh Kudus sampai kita benar-benar mampu melakukannya. Ya. Jadi mari kita lakukan, mari kita mengasihi orang lain, memiliki rahmat terhadap orang lain, mari kita cemburu dengan cemburu ilahi, ya, bukan dengan cemburu yang egois, cemburu manusia, tapi mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melakukannya. Ya, seperti itu. Silahkan tanggapannya, Bill. Ya, saya rasa ini penutup yang bagus ya bagi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan ya, saya semakin seru dan semakin ya saya semakin appreciate ya terhadap studinya John Peckham ya. Saya rasa ini adalah sistematika teologi yang sangat bagus ya dan sangat sederhana bagi orang awam menurut saya ya. Dari kacamata apa namanya orang awam terhadap pelajaran sekolah sahabat inilah. Dan apa namanya? Tema-tema seperti ini itu kadang-kadang dianggap tabu. Nanti mungkin pelajaran-pelajaran selanjutnya semakin dalam lagi. Tapi maksudnya kadang-kadang kita nggak mau bertanya murka Tuhan itu seperti apa, cemburunya Tuhan itu seperti apa. Kadang-kadang kita menghindari pernyataan semacam itu karena kita takut nggak tahu jawabannya. Gitu. Hmm, hmm, Atau kita takut hmm. salah. Nah, sekarang kita bersyukur kita memiliki teologian, kita memiliki pakar yang sudah mendalami ini selama berpuluh-puluh tahun dengan bahasa yang sederhana. Sayang kalau kita tidak belajar. Nah, itu aja poinnya. Sayang kalau kita tidak praktekkan. Tadi kata Mas Henson, kita sudah belajar, sayang kalau berhenti sampai di belajar. Harus kita praktekkan. Dan biarlah pembelajaran kita dan cara kita mempraktekkan, kita mulai dari sekarang karena Roh Kudus akan menuntun kita untuk menyelesaikannya. Mungkin itu ya dari saya, Mas Ya, Henson. Nah, ya. Oke, mari kita rangkum Bill dalam poin-poin. baik. Oke. Ya. Ya, dibahas dulu ya terjemahan judulnya ini ya. Itu nggak perlu panjang lebar ya, mungkin hanya butuh 1 menit untuk kebahas itu. Tapi tolong dibahas karena judul dalam bahasa Indonesia itu kurang menggambarkan. Ya, jadi saya rasa itu penting untuk dibahas ya. Ya, Singkat aja. Oke. Ya. Kemudian eh, masuk ke Mazmur ya, Mazmur 78 ayat 38. Ya. Di situ sudah ada satu kata rahum ya di situ ya, yang artinya adalah bersifat penyayang ya. Dan poin utama dari ayat ini adalah Tuhan berkali-kali menahan murkanya. Ya. Artinya apa? Tuhan ini penuh passion, penuh emosi, tapi emosinya ini terkendali. Nggak asal bereaksi dengan sembarangan ya. Dia menahan murkanya. Itu emosinya Tuhan, emosi yang sempurna dalam kebaikan dan kebenaran. Ya. Kemudian eh, masuk dalam Yesaya 49 ayat 15. Ya. Eh, kasih Tuhan itu seperti kasih ibu, tapi lebih lagi. Ya. Sifatnya seperti kasihnya ibu, tapi secara kualitas lebih. Oke, ya. Dan perhatikan dalam bahasa Ibrani ya, kata rahum yang tadi ada di Mazmur, kemudian kata raham, kasih sayang, dan kata rehem, ya, kandungan rahim itu satu akar, ya. Ya, itu penjelasannya cukup sederhana. Tapi kalau teman-teman bisa jelaskan dengan lebih teknis itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau nggak bisa jelaskan dengan teknis itu penjelasan sederhana yang sudah cukup merangkum itu ya. Ya, dan itu tercermin juga dalam bahasa Indonesia ya. Ya, tercermin dalam bahasa paham. Indonesia karena bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab dan bahasa Arab adalah bahasa serumpun dengan bahasa Ibrani ya. Nah, itu dijelaskan juga dalam KBBI ya. Itu. Oke. Selanjutnya masuk ke Hosea 11 ayat 1 sampai ya 1 sampai 7 dulu ya. Karena nanti fokusnya di ayat 8. Oke, jadi ayat 1 sampai 7-nya dibahas dulu bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya seperti orang tua kepada anak. Ya, mengajari berjalan, menggendong, memberi makan, ya, dan lain sebagainya ya. Ya. Tapi umatnya itu tidak setia. Umat Tuhan itu tidak setia dan ketidaksetiaan umat Tuhan itu mendatangkan murka kepada mereka sendiri, mendatangkan penghukuman kepada mereka sendiri. Ya. Nah, kalau kita baca sampai ayat 7, ekspektasinya adalah
hukum. umat Tuhan akan segera dihukum kalau Ya, kita berhenti di ayat 7. Itulah kenapa penting untuk membaca ayat 8. Hosea 11 ayat 8. Ya. Di ayat 8 ya dikatakan ya bagaimana mungkin Tuhan bisa memusnahkan umatnya? Kira-kira gitu. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadikan umatnya itu seperti Sodom dan Gomora? Ya. Itu penting ya poin membahas tentang kota Atma, kota Zeboim ya yang mungkin akan dilewatkan oleh beberapa orang, tapi itu penting. Tuhan nggak mau jadikan Israel seperti Sodom dan Gomora, gitu ya. Itu uh, dan di situ ada frasa ya dalam bahasa Ibrani itu nehpah olay libi ya frasa yang menunjukkan bahwa hati Tuhan itu teraduk. Hati Tuhan itu teraduk di situ dalam bahasa Ibrani ya. Dan kemudian uh, kasih sayang Tuhan itu ya melembut dan menjadi hangat. Ya. Itu dalam kata kamar itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Bandingkan dengan peristiwa Yusuf. Ya. Di situ ada kata-kata kunci yang sama itu. Yusuf dalam rahamnya saat melihat Benyamin ya, itu hati dia itu melembut dan menghangat. Ya, seperti itulah yang terjadi. Apa emosi Tuhan bagi umatnya? Hati Tuhan teraduk, kasih sayang Tuhan itu melembut dan menghangat, dan akhirnya puncaknya di ayat 9, Hosea 11 ayat 9, Tuhan jadinya membatalkan hukumannya bagi umatnya. Oke? Ya, tema yang sama lagi dengan Mazmur 78 kan, Tuhan membatalkan hukumannya. Ya. Jadi seperti itulah dalamnya emosi Tuhan bagi manusia ya, hatinya teraduk, kasih sayangnya melembut menghangat sampai dia membatalkan hukumannya. Oke. Kemudian ya ada dua ayat ya dalam Injil Matius, Matius 9 ayat 36 dan 23-37 ya. Bagaimana Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan terhadap umatnya. Dalam hal ini khususnya Yesus ya. Tuhan dalam artian pribadi kedua dari kealahan yang berinkarnasi menjadi manusia. Spesifik di situ ya. Tuhan Yesus ya. Ya yang sebenarnya itu adalah satu satu Tuhan ya. Hanya ada satu Tuhan, tapi fokusnya di sini adalah Yesus ya. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada umatnya ya dan Yesus meratap bagi umatnya. Oke, dan ratapan Yesus itu sama dengan ratapan Adonai sendiri dalam perjanjian lama. Ya, ratapan Tuhan dalam perjanjian lama ya. Bahkan penggambaran Yesus yang ada di situ ya di Matius 23-37 ya seperti burung yang apa mengapakah sayap bagi anaknya itu diambil dari perjanjian lama juga ya dari Ulangan 32 ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian Ulangan 4 ayat 24 ya, ada tentang Allah yang cemburu ya. Allah yang cemburu. Lalu bagaimana? 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Katanya 1 Korintus 13 ayat 4 kasih tidak cemburu. Berarti bertentangan dong. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, berarti Tuhan bukan Tuhan yang kasih dong. Kan kasih tidak cemburu. Ya. Dijawab dalam 2 Korintus 11 ayat 2 ya, bahwa ada perbedaan antara cemburu manusia yang bertentangan dengan kasih dengan cemburu ilahi ya. Ya, dan ini nggak harus, tapi saya sarankan ya bagi saudara-saudara coba kutip penjelasannya Bapak Gereja Yohanes Krisostomos ya. Itu penjelasan yang cukup bagus untuk menjelaskan perbedaannya itu ya antara cemburunya manusia dan cemburunya eh, Tuhan ya. Ya, tapi ini nggak harus. Boleh pakai penjelasan sendiri, boleh asalkan intinya sama. Tapi saya sarankan pakai penjelasan dari Bapak Gereja Krisostomos ya. Itu. Eh, lalu bagaimana mengaplikasikannya? Ya, baca Roma 5 ayat 5 ya. Mengaplikasikan kasih Tuhan, memantulkan kasih Tuhan itu adalah dengan tuntunan Roh Kudus saja. Roh Kudus yang memampukan. Ya. Tapi bukan berarti kalau belum sempurna melakukannya, jangan dilakukan dulu. Ya. Langsung dicoba, dipraktekkan sambil Roh Kudus yang menyempurnakannya. Ya. Karena mengasihi itu juga ada latihannya. Iya, itu sebuah skill itu ya. Jadi perlu dilatih itu. Ya, itu bukan virtu bawaan lahir itu ya. Itu sama kayak orang main bola dia nendangnya makin akurat, itu sama kayak orang nyanyi dia nyanyinya jadi makin bagus tekniknya sama ya. Itu perlu latihan. Ya, kalau tanpa Roh Kudus mau latihan sekeras apapun nggak jadi, tapi dengan Roh Kudus latihan itu jadi ada hasilnya. Nah, seperti itu. Ya, silakan Bill. Ya.
Saya rasa ini pelajaran yang sangat bagus ya, pelajaran yang sangat bagus, sangat dalam secara teologi dan sangat praktikal juga. Sangat praktikal ya. Saya tidak sabar untuk menunggu pelajaran-pelajaran selanjutnya nih, karena semakin lama kita akan semakin mendalami ya dua tema yang tampaknya bertolak belakang antara kasih dan keadilan ini. Dan ya, saya rasa semoga pelajaran ini ya bisa membantu kita, terutama guru-guru sekolah sahabat ya, untuk bisa mengerti dan bisa membawakannya bagi UKSS di sahabat ini gitu ya. Mungkin itu dari saya Mas Hansen. Ada lagi? Ya, dari saya cukup. Oke. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas hikmat yang kau berikan kepada kami. Kami baru saja selesai belajar sekolah sahabat. Bantu kami Tuhan manusia yang lemah ini untuk boleh mengerti firman-Mu, untuk boleh mengingat firman-Mu dan boleh membagikannya bagi orang lain. Bantu kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh belajar untuk memiliki kasih yang sama dengan Engkau, memiliki kecemburuan ilahi yang sama dengan Engkau. Dalam ketidaksempurnaan kami Tuhan, kami banyak sekali melakukan dosa terhadap Engkau. Biarlah Engkau boleh mengampuni kami Tuhan, ajari kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk pemimpin diskusi, guru-guru sekolah sahabat di pelajaran yang kali ini, biarlah mereka diberikan hikmat dan diberikan tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, shalom saudara-saudara semua. Shalom semuanya.